Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita sehingga masih kita diperkenankan lagi bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah kaki yang kita langkahkan sampai ke tempat yang mulia ini sebagai penghapus dosa-dosa kita, kafarah segala kesalahan-kesalahan kita, dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul duduk bersama-sama di majlis yang mulia ini dengan kita niat menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, dan niat beriktikaf, serta niat lagi untuk menuntut ilmu, hal yang menjadi warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita alhamdulillah tak terasa sudah sampai di bulan Dzulqa'dah, yaitu kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Pada hari ini mungkin kita hidup sekitar 22 atau 23 Dzulqa'dah, yang artinya tidak lama lagi kita akan melalui dan mengakhiri bulan Dzulqa'dah ini, dan kemudian masuk ke bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat Allah sampaikan kita kepada bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Maka apabila kita sudah mau masuk di bulan Dzulhijjah ini, hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Dzulhijjah yang mulia dengan kita merencanakan, mengatur kira-kira amaliyah apa yang akan kita jalankan, yang akan kita lakukan, yang akan kita baca, yang ada di bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah ini pertama, dia adalah salah satu daripada 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan plus ditambah lagi dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Sangat banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada di bulan Dzulhijjah itu. Khususnya yang ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saking hebatnya, saking agungnya, sampai-sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Artinya Allah itu kadang mungkin bersumpah dengan sesuatu yang remeh.
Satu-satunya yang boleh bersumpah dengan nama makhluk cuman Allah aja. Kalau kita manusia bersumpah wajib dengan nama Allah. Apabila ada orang bersumpah selain dengan nama Allah, maka sumpahnya tidak sah. Dan yang ada wajib menjalankan, orang kada sah sumpahnya. Demi kamu misalnya, kamu siapa ini? Kada kawa. Kalau kita bersumpah harus demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, demi Tuhan semesta alam. Ya Allah aja maksudnya semua. Kada apa-apa. Selain demi Allah, kada boleh kita bersumpah. Seandainya kita bersumpah pun sumpahnya tidak sah. Wal qamari idza talaha. Kemudian Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah dengan langit, was-samai wa ma banaha. Allah bersumpah dengan bumi, wal ardi wa ma tahaha. Allah bersumpah dengan bintang, wan najmi idza hawa. Kan begitu. Allah bersumpah bahkan dengan waktu-waktu. Allah bersumpah dengan waktu duha wal duha. Allah bersumpah dengan waktu asar wal asri. Allah bersumpah dengan waktu subuh wal fajri. Jadi yang boleh bersumpah selain dengan nama Allah, yaitu terhadap makhluknya Allah, hanya Allah saja. Dan itu kalau sudah Allah bersumpah dengan salah satu ciptaannya, itu pasti Allah ingin mengisyaratkan, ingin menunjukkan yang disumpahkan oleh Allah ini bukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat. Kada mungkin zat yang maha tinggi bersumpah dengan sesuatu yang rendahan, kan kada mungkin. Atau dengan sesuatu yang kada penting. Pasti kalau sudah Allah yang bersumpah atas nama apa misalnya, itu menunjukkan kehebatan dan keutamaan sesuatu tersebut. Ini dalam Al-Quran Allah bersumpah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashar. Yang artinya demi waktu fajar, subuh. Menunjukkan kehebatan waktu subuh. Wa layalin ashar, dan demi 10 malam. Nah, Allah sebutkan Allah bersumpah demi 10 malam. 10 malam. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Sebagian ulama, sedikit ulama, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksud di dalam ayat ini adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam 21 sampai malam 30 Ramadan. Sebagian ulama. Macam-macam pendapat ulama di dalam ayat yang 10 malam ini, mengenai 10 malam ini malam yang mana, tapi mayoritas pendapat yang paling kuat mengatakan 10 malam yang Allah jadikan sumpah di dalam ayat ini adalah malam 1 sampai malam 10 Dzulhijjah. Itu pendapat yang paling kuat mayoritas ulama. Jadi walaupun ada yang mengatakan oh ini 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan ini 10 malam pertama bulan Ramadan, dan macam-macam pendapat, tapi tetap pendapat yang paling kuat mengatakan 10 malam adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya menunjukkan kehebatan malam tersebut sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang memperkuat pendapat ini. Di dalam hadis Nabi bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari, min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashri. Ujar Nabi dalam hadis, tidak ada hari yang amal soleh dikerjakan di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, daripada amal yang dikerjakan di antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apa maksudnya? Maksudnya amalan apa aja, baik itu amalan yang kecil maupun amalan yang besar atau amalan yang sedang, baik itu berupa sholat sunnah atau berupa sedekah
atau baca Al-Quran, zikir, salawat dan segala macam. Apa dia itu amalnya? Dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ini akan menjadi amal yang hebat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi amal yang dikerjakan di luar 1 sampai 10 Dzulhijjah. Walaupun amalannya remeh. Amalan kecil aja. Bersedekah 2.000 misalnya, ini contoh. Bersedekah 2.000 dikerjakan di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian ada orang beramalan amal yang besar. Amal yang besar, mungkin dia bersedekah jumlahnya lebih banyak dari yang 2.000 tadi. Anggaplah 1 juta misalnya. Tapinya bersedekahnya di luar selain dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Mana yang lebih Allah cintai? Lebih Allah cintai yang 2.000 tadi itu, karena dikerjakannya di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jadi kalah yang di luar 1 sampai 10 Dzulhijjah itu kalah hebatnya ibadah tadi dibanding yang dikerjakan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Allah sangat cinta itu kalau orang beribadah pada hari itu. Jadi walaupun remeh, tapi 1 sampai 10 akan mengalahkan amal yang besar tapi di luar 1 sampai 10 Dzulhijjah. Wah, sahabat yang mendengar perkataan Nabi ini bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimanalah kira-kira kalau bandingannya dengan jihad? Jihad ini kan amal yang hebat, jihad ini amal yang luar biasa. Berkorban orang, korban waktu, korban tenaga, berpisah dengan orang yang dicintai, kemudian capek, korban duit, nukar, seorang peralatan perang tadi, kuda, baju perang, pedang, kemudian berperang melawan rasa takutnya menghadapi musuh-musuh Islam. Wah, intinya amal jihadnya amal yang luar biasa, jihad fisabilillah. Terlintas dalam hati sahabat nih, kayak apalah kalau bandingannya jihad. Ada orang beramal remeh tapi 1 sampai 10 Dzulhijjah dibanding dengan orang yang di luar situ tapi amalannya jihad bandingannya. Masa kalah juga jihad ini? Dalam hatinya. Akhirnya ditanyakannya kepada Rasulullah, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Kayak apa kalau bandingannya dengan jihad ya Rasulullah? Tetap kalah kah dengan amal yang remeh dilakukan 1 sampai 10 Dzulhijjah? Apa jawab Nabi? Walal jihad fisabilillah. Walaupun bandingannya dengan jihad tetap kalah aja Nabi. Tetap harat yang 1 sampai 10 Dzulhijjah walaupun bukan jihad. Wah, ini hebat nih berarti. Nabi menegaskan seperti itu. Illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang jar Nabi yang berjihad, dia bawa dirinya dan hartanya, kemudian tidak ada satupun yang kembali. Artinya orangnya mati di medan perang, hartanya juga habis di jalan perang, jadi tidak ada yang terbulik sama sekali. Baru ini pahalanya lebih ganas. Tapi selain daripada ini, umpat perang aja tapi bulik lagi ke rumah masih kada mati, kalah tetap pahalanya dengan orang yang beramal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, ini kalau kita orang yang faham dengan ucapan Nabi, maka kita akan pandai mengambil kesempatan di situ. Nabi sampai segitunya menekankan. Nabi sampai seperti itu menggambarkan keistimewaan 1 sampai 10 Dzulhijjah itu. Nah, ini kesempatan kita lah untuk apa? Untuk kita mengumpulkan amal yang sebanyak-banyaknya. Anggaplah menebus waktu-waktu kita yang banyak terbuang, yang kita lalui. Kita ini 24 jam sehari semalam, waktu yang Allah beri 24 jam setiap hari ini. Kalau kita hitung ibadah kita kumpulkan dari subuh sampai malam, isya sampai malam lagi, mungkin kalau dikumpulkan aja ibadah kita tuh paling 2 jam mungkin lah. Anggap sholat 5 waktu itu umpamanya sekali sholat 10 menit, 5 waktu 50 menit aja, 50 menit. Wirid-wirid, baca Al-Quran, ada yang baca Quran setengah jam, ada yang berzikir setengah jam, sejam, baru sejam 50 menit aja. Ditambah anggaplah dimaksimalkan 3 jam dari 24 jam. Berarti kita ini banyak yang terbuangnya daripada ibadahnya. Pasti sudah itu. Kita ada kayak orang bahari yang ibadahnya seharian semalaman, ibadah aja isinya. Ibadah kita sangat sedikit dibanding waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbuang sia-sia lebih banyak. Nah, kayak apa caranya terbuang ini bisa kita tebus. Bisa kita tutupi dengan amal. Yaitu caranya salah satunya dengan beramal di waktu-waktu yang mulia ini. Karena lipatan gandanya banyak.
banyak kelipatannya. Di dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas juga radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan apa? Al-amalu wal amalu fihinna yudha'afu bi 700. Amal yang dilakukan di dalam 1 sampai 10 Dzulhijjah itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Banyak kalau lah. Pian bersedekah 2.000, pahalanya kali 700. 2.000 taruh contohnya ini supaya nyaman kan gitu. Contohkan yang banyak kayaknya kada tak amal kan. Jadi contohkannya 2.000 aja yang paling nyaman dikeluarkan. Bila pian bersedekah 2.000, pahalanya siapa? Kali 700. Kan gitu. Pian sholat 2 rakaat misalnya 1 sampai 10 Dzulhijjah, ada pian sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya berapa? Berarti 2 rakaat kali 700 kali 700 berarti 1.400 rakaat pahalanya, padahal sembayangnya 2 rakaat aja, pahalanya 1.400 rakaat. Ya Allah, nyamannya. Nah, ambil sebanyak-banyaknya apa yang pian bisa lakukan di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Pokoknya setiap amal yang dilakukan ada di situ, pahalanya kali 700 kali lipat. Itu aja intinya sudah. Banyaklah, banyak. Di dalam hadis yang lain riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay yuta'abbad lah fiha min asyri Dzulhijjah." Tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk orang beribadah kepada Allah pada hari tersebut melebihi ibadah yang dilakukan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah. Setiap sehari puasa di 1 sampai 10 Dzulhijjah pahalanya sama seperti orang puasa setahun. Makanya pian puasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puasanya. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kebanyakan kita kan puasa di 9 Dzulhijjahnya aja, hari Arafahnya aja. Bagus, tapi lebih afdol lagi, lebih bagus lagi dari tanggal 1-nya. Kalau memang kata pi ada gawian, kata pi jo uyuh bahasanya, daripada kita sia-sia puasa aja. Setiap sehari pian puasa sama seperti pahala orang puasa setahun per harinya. Sampaikan hari Arafah tanggal 9, nah itu beda lagi pahalanya 2 tahun. Kalau hari Arafah pahalanya 2 tahun. Jadi hari pertama setahun sampai hari Tarwiyah hari ke-8. Karena khusus hari Arafah pahalanya 2 tahun. Jar Nabi, saya yakin puasa Arafah itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa hari-hari, antara dosa besar dan dosa kecil, antara yang sengaja dan kada sengaja. Menghapusnya sehari puasa aja. Ada Arafah, kada nyaman lah. Nyaman bujur. Bermaksiat berdosanya maka hari-hari. Sengaja, ada yang kada sengaja, ada dosa besar, ada dosa kecil. Bila sampai hari Arafah Allah hapuskan 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dengan puasa tadi sehari terhapus dosa-dosa yang hari-hari kita lakukan. Subhanallah. Itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa setiap 1 harinya sama seperti puasa setahun, kecuali Arafah maka 2 tahun. Jadi kalau pengen ada gawe puasa aja, puasa banyaki. Kalau nyak ada kawa 9 hari ya mungkin bahalat hari-hari puasa, esok ada puasa, esok ada. Kalau nyak ada mampu juga minimal 8-9-nya hari Tarwiyah dan hari Arafah. Bilanya kada mampu juga ya tanggal 9-nya itu barang hari Arafahnya. Hari Arafahnya itu paling kada itu. Bilanya kada tegawi juga kada tahu lagi. Bilanya kada kawa juga menggawi. Lah paling kada pian cari siapa yang puasa bukakan. Olahkan bukaannya supaya dapat pahalanya juga kan gitu. Nah, masih ada solusinya. Masih ada caranya. Kalau memang hendak dapat pahala juga. Hari Arafah itu hari yang luar biasa.
Itu di sunnah puasa itu kasan kita aja. Kalau orang yang berhaji makruh puasa hari Arafah itu. Tidak boleh mereka puasa. Makruh, bukan haram lah, makruh. Kenapa? Karena mereka perlu tenaga banyak untuk bermunajat ketika Arafah. Karena nyaman-nyaman pengen berdoa Arafah itu mulai zuhur sampai maghrib. Harinya panas, mun kada minum habis suara itu. Habis tenaga. Jadi makruh kalau orang yang puasa. Kalau orang berhaji puasa makruh. Yang sunnah itu kita yang di luar haji ini, yang kita kada berhaji itu sangat ditekankan sunnahnya puasa pada hari Arafah. Afdalu ayyamis sanah, paling afdolnya hari selama setahun itu hari Arafah primadonanya. Jadi kalau setahun 360 hari, ranking satunya hari Arafah, karena dia mengalahi hari Arafah hebatnya. Karena tanggal 9. Kada tahu lagi nih entah hari Jumat entah hari Sabtu. Karena ada yang berhari hari Sabtu, ada yang berhari hari Ahad, kan gitu. Bilanya hari Ahad hari raya berarti Sabtu hari Arafahnya. Bilanya hari Sabtu hari raya berarti hari Jumat hari Arafahnya, bagus. Hari Jumat seperti zaman Nabi SAW, beliau ketika berhaji hari Arafahnya hari Jumat, maka dikatakan haji akbar. Jadi haji akbar, haji besar. Nah, kalau tahu lihat aja kena yang mana yang bujur. Daripada yang mana yang diputuskan kena hari rayanya yang umpati orang banyak aja, yang mana yang penting pengen jaga aja hari Arafah itu sudah ya, apa pengen jaga ya bujur-bujur. Jadi siyamu kulli yaumin minha ka siyami sana, setiap puasa seharinya itu sama seperti apa, puasa setahun, puasa setahun. Alhamdulillah kita semenjak dulu waktu mondok di Darul Mustafa itu di Tarim itu, nah situ mulai puasa 9 hari, kada pernah sebelumnya. Biasanya hari Arafah aja waktu di Darul Mustafa itu, alhamdulillah mulai situ bisa puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bukannya hebat, nggak ada bang, terpaksa juga sebenarnya. Soalnya bilang ada puasa supan gitu, yang lain puasaan. Gitulah, jadi mau kada mau puasa. Soalnya pengen bilang ada puasa sama aja kayak orang puasa, di dapur kada dimasakkan, warung tutupan, hendak minum banyu itu di tengah-tengah pondok, jadi orang melihat biar kita minum, kelihatan. Jadi ketimbang ngalih juga makan minum, baik puasa kan itu. Kecuali bersedia Indomie berdahulu, masak di kamar karena nyaman, pulang bau mie di kamar kan, kawan ada yang puasa di kamar. Jadi dipaksa mau kada mau puasa kan. Cuman akhirnya kebiasaan. Akhirnya bila sampai Dzulhijjah karena nyaman rasanya bila kada puasa, diusahakan tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah bisa puasa. Itu siangnya. Wa qiyamu kulli lailatin min haqqika qiyam bi qiyami lailatul qadar. Dan orang yang qiyamul lail setiap malamnya di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu sama seperti orang qiyamul lail malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Sholat malam Lailatul Qadar setiap malamnya 1 sampai 10 qiyamul lailnya. Kalau puasanya 1 sampai 9 aja. 10 jangan puasa pen hari raya. Orang berbagi daging kada makan daging gitu. Lagian haram juga puasa hari raya kan gitu. Kada boleh, kada sah. Sudah haram kada sah ulang. Itu puasanya. Tapi tertambal dengan 2 tahun Arafah. Jadi walaupun puasanya 9, pahalanya tetap 10. Nah, kalau qiyamul lailnya 1 sampai 10 sempurna. Itu setiap satu malam sama seperti kita apa? Salat malam Lailatul Qadar. Makanya jar ulama sebagian mereka mengatakan bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada bulan Ramadan. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan ada 1 Lailatul Qadar, di bulan Dzulhijjah ada 10 malam Lailatul Qadar. Kada gampang bandingannya. Di Ramadan 1, di Dzulhijjah 10. Dan kalau di Ramadan pian kada tahu tanggal berapa, malam berapa kada tahu. Malam pertama boleh jadi bisa juga malam 10, bisa juga malam 15 atau malam 23 atau malam 27, malam 21. Tapi di Dzulhijjah ini nyata sudah ditentukan malam 1 sampai 10, kada pengalih mencari lagi pian. Nyata dapatnya sudah. Rasanya gitu. Jadi sampai kada rajin juga kada tahu lagi. Karena sudah ditentukan tanggal 1 sampai tanggal 10. Ramadan belum bertentu lagi, belum tahu. Itu alasannya kenapa ulama mengatakan Dzulhijjah lebih afdal daripada bulan Ramadan. Dan alasannya lagi, satu-satunya bulan yang memungkinkan kita melaksanakan rukun Islam kelima-limanya itu Dzulhijjah aja. Di bulan lain kada bisa.
Cari mana bulan lain yang bisa kita menjalankan rukun Islam 5-5-nya selain bulan Dzulhijjah, ada harapan. Pian bulan Ramadan misalnya, rukun Islam pertama apa? Ngucap 2 kalimat syahadat, bisa. Rukun Islam yang kedua sholat, bisa bulan Ramadan. Kemudian rukun Islam yang ketiga apa? Zakat, bisa. Bulan Babila aja bisa zakat itu. Rukun Islam yang keempat puasa, bisa. Tapi rukun Islam yang kelima bahaji, kawalah pian di bulan Ramadan. Kira-kira pertanyaannya, kawalah bahaji di bulan Ramadan? Mana kawa? Alhamdulillah ulun di sini bahaji di Arafah, karena tapi banyak sorangan nanya teh Ramadan. Mana kau bahaji di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ketawakan orang benar ya. Satu-satunya bulan kau bahaji bulan Dzulhijjah aja. Jadi satu-satunya bulan yang mungkin pernah melaksanakan 5 rukun Islam sekaligus itu di bulan Dzulhijjah aja. Selain Dzulhijjah ada mungkin bisa, ada gambarannya, ada mustahil. Hatta di Dzulqa'dah pun gak ada kawa. Karena haji itu Arafahnya itu yang dicari, tanggal 9-nya itu. Dan itu ada di Dzulhijjah aja. Nah, itu keistimewaan bulan Dzulhijjah. Makanya itu tadi sebagian ulama mengatakan Dzulhijjah lebih afdal daripada bulan-bulan yang lain itu tadi itu. Makanya mudah-mudahan panjang umur kita, sehatul afiat sampai ke bulan Dzulhijjah tadi. Nah, jadi qiyam setiap malamnya itu sama seperti qiyam Lailatul Qadar. Nah, jadi siangnya pengen usahakan bisa puasa, malamnya pengen qiyamul lail. Walaupun kadang banyak, yang penting ada qiyamul lail. Jadi niat menghidupkan malam-malam bulan Dzulhijjah yang pertama 1 sampai 10. Pian buka di risalah amaliyah atau buku-buku majmu', buku-buku doa itu pasti ada amalan 1 sampai 10 Dzulhijjah, baca. Ada amalannya itu. Buka aja pian risalah amaliyah atau buku-buku doa apa aja, insyaallah ada itu. Amalan 1 sampai 10 Dzulhijjah, baca, ada zikirnya. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah adada dha'afil ujur. Dibaca 10 kali setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada yang baca siang, kalau kami waktu di Hadramaut bacanya habis Isya malam. Bila habis Isya santri kumpul sebelum bubar baca itu biimbai bedarau di orang Banjar, baca sama-sama, jadi semangat 10 kali membacanya. Karena bila sampai hari Arafahnya kada berhitung dah tuh sebanyak-banyaknya tapi yang baca zikir itu. Kalau sampai hari Arafahnya lah, dari sabit zuhur sampai menjelang maghrib baca aja sebanyak-banyaknya, harus saya hitung lagi zikir itu. Sholawatnya disuruh baca apa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kan ingat long sholawatnya. Ada itu, kita pengen buka di kitab-kitab doa itu ada sholawatnya. Oh ini alhamdulillah kan nyamannya ada WhatsApp itu. Alhamdulillah kita ini setiap ada momen-momen kayak itu ada aja yang mengingatkan. Dibagi, ini besok hari ini baca ini kan gitu. Nah itu positifnya WhatsApp itu atau media sosial yang lain. Alhamdulillah ini kabar tuh cepat sampai kemana-mana. Jadi ada yang nge-share doa-doa, zikir-zikir bulan Dzulhijjah. Itu pian lihati, pian catat atau pian simpan atau dikaya apakah supaya pian ingat untuk bisa mengamalkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad mattasalatil uyun bin nadar wa tazakhrafatil arduna bil matar. Wa hajja hajju wa atamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar. Itu sholawatnya di bulan Dzulhijjah. Baca aja khususnya pian ketika hari Arafah tadi, hari yang ke-9 tadi itu. Nah, jadi ibaratkannya hari Arafah itu saking pentingnya beribadah, seandainya itu nak kawa libur begawi seandainya kawa difokuskan untuk beribadah aja. Hari Arafah itu doa-doa apa yang hendak silahkan dari habis zuhur sampai maghrib itu waktunya munajat. Dikatakan Allah bertajalli pada hari itu, dan tajallinya Allah tidak hanya untuk orang yang di Arafah aja, seluruh dunia akan dapat itu keberkahannya. Jadi bukannya di Arafah aja kada, semuanya akan kena. Makanya kita yang kada di Arafah pun disuruh untuk berdoa dan memaksa di dalam doa. Kalau berdoa itu maksa, ujar Allah, ujar Nabi, innallaha yuhibbu abdan milhah. Allah itu senang dengan hamba yang kalau berdoa maksa. Artinya memohon bujur. Ya Allah, pokoknya mudah-mudahan kabulkan ya Allah, ini minta tolong pian maha pengasih, pokoknya maksa gitu. Itu Allah senang tuh dengan yang kayak itu. Allah senang dengan hamba yang seperti itu. Nah, itu waktunya pian di bulan Dzulhijjah pada hari Arafah itu.
Lah, jadi sekali lagi ulun ingatkan 1 sampai 10 Dzulhijjah kita persiapkan dari sekarang. Siangnya amal apa yang akan kita lakukan, malamnya apa aja yang kita lakukan. Kira-kira kalau bisa khatam Quran 1 sampai 10 Dzulhijjah, wah itu Masya Allah, dibagi sehari 3 juz misalnya, sampai 10 hari khatam 30 juz, luar biasa. Sholawatnya, kemudian zikir-zikirnya, puasanya, dan qiyamnya dipersiapkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mengingatkan juga tentang pentingnya apa? Pentingnya berkorban. Nah, berkorban biar jangan sampai kada berkorban. Kalau ada duitnya, insya Allah ada bang lah, mampu aja kita ini. Cuman kita ini kadang apalah, tekad kita kurang kuat. Kalau dipikir-pikir mampu semua. Kalau dipikir-pikir, artinya kan mempersiapkannya jauh-jauh hari. Beda dengan orang yang banyak duit biar isok gen menukar sapi kawajenya. Namun kita yang kadang ada kadang kadada, ini banyak kadadanya bang kan gitu, rancak kadadanya pada adanya. Bisa disiasati. Bahasanya tuh kita melihat berita tuh, nah orang yang tukang pungut apa botol bekas tuh bisa berkorban. Kan ada berita tahun berapa itu, rame beritanya. Nah seperti itu aja bisa. Masa kita bahasa yang berduit bergaji kada bisa 10.000 sehari pensisikan dapat itu sebulan 3 juta. Sebulan 300.000, 10.000 sehari, 10 bulan 3 juta. Berkorban sampai tahun itu. Nah, cuman kita tekad tadi kurang kuat, keinginan tuh kurang kita kuatkan gitu. Yang ada gambaran kita ini, aku bulan apa hari raya haji ini berapa kilo dapat daging. Yang ada gambar itu kita nih hendak menunggu aja. Kadang ada kepikiran anak kita yang berkorban, itu masalahnya. Iyalah, tapi kada ada pang di sini, Masya Allah. Kalau di tempat lain tuh ada yang bola bumbu berdahulu, masak bumbu, kasih apa bumbu, kayak esok ada dapat daging sama sekali, itu kalah. Jadi kayak apa targetnya tahun muka itu aku yang berbagi dengan orang, bukan aku mengharap daging orang kan kayak itu seharusnya. Kawa disiasat. Jadi kalau dipikir-pikir, insya Allah kita ini mampu semua sebenarnya. Tapi tekad tadi itu yang kurang kuat. Ujar Nabi dalam hadis, man lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Orang yang mampu tapi nya kada berkorban, maka jar Nabi kada usah berparak dengan masjid kami, berjauh aja. Nak sembahyang di lain aja, bahasa kasarnya gitu. Walaupun hukumnya kada wajib, sunnah, tapi Nabi tegas di dalam masalah korban nih. Yang mampu tapi kada mau berkorban, kada usah berparak dengan tempat sholat kami. Bahasa kasarnya itu ikam lain bubuhan kami gitu aja sudah. Maka kalau kita Nabi sudah mengatakan gitu, kita nak umpat siapa? Tidak ada yang paling bagus kita umpati, paling hebat, paling selamat selain Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya kita dapat itu, yang ada kemampuan, ayo luangkan. Bisa berkorban. Nah, berkorban tuh jangan diulang kayak haji seumur hidup sekali. Tahun ini sidin pian kada berkorban ke apa haji. Sudah kau berkorban bahari. Bila lagi halus di sini, kuitan haji pulang yang mengorban kan. Jangan diulang kayak haji setahun seumur hidup sekali. Korban tuh tiap tahun. Nabi itu berkorban tiap tahun. Bahkan di akhir umurnya Nabi berkorban, tahu berapa korban Nabi? 100 ekor unta korban Nabi di akhir umur sini. Dan sini nyembelih seorang dengan tangan sidin 63 ekor Nabi menyembelih seorang unta. Ini kadang kayak sapi kayak gitu, ini unta 63 ekor Nabi nyembelih seorang. Sisanya Nabi serahkan kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, lanjutkan sampai 100. Karena jar ulama itu isyarat dari Nabi bahwasanya umur sidin 63 tahun nah gitu. Makanya 63 aja sidin menyembelih dengan tangan sidin seorang, sebelihnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi pian apa? Pian berkorban, usahakan tiap tahun bisa insyaallah. Kalau tekad pian kuat, Allah bantu itu. Mudah-mudahan yang belum berkorban tahun ini tahun muka bisa berkorban. Amin ya Rabb. Masa kita membayar kreditan mobil tiap bulan 4-5 juta tahan aja. Nyisihkan 250 sebulan kesan korban kada tahan. Jadi pada kada mampu tuh rasa ngalih bener pang sebenarnya. Lihat kreditan mobilnya 4,5 juta, sepeda motor ada juga ngredit 1,5 juta, banyak bujur itu. Dibanding dengan 200.000 nyisihkan 250, dan ini kendaraan pian di akhirat ini. Pian nukar sepeda motor misalnya lah, yang murah aja sepeda motor. Pamanya pian rumah di sini, begawe di pasar pagi misalnya. Berjalan batis tahan lah hari-hari, kada mungkin lah. Jadi perlu nukar sepeda motor supaya kada uyuh berjalan tiap hari ke pasar pagi. Padahal jaraknya berapa kilo aja sini ke pasar pagi itu. Tapi kada sanggup kita rasanya berjalan. Kalau berkendaraan hemat tenaga, hemat waktu kan gitu.
Jadi pian merasa perlu nukar kendaraan yang jarak yang parak nih aja nah. Berapa kilo nih aja. Kalau seandainya kita nganggap jarak yang parak ini kita kada sanggup bila kada berkendaraan, kayak apa? Pian habarnya lewat jembatan Shiratal Mustaqim 1500 tahun kada berkendaraan ya Pak. Jadi lebih penting berkendaraan di sana daripada di sini. Kalau kita mikirkan berkendaraan di sini kita wani menghabiskan otak kita untuk membayar bulanan ya. Maka kendaraan di sana itu 2,5 juta setahun sekali aja. Kada yang sebulan sekali. Tapi pian naik sapi, naik unta, naik kambing. Ada kawan pian berjalan batis jembatan Shiratal Mustaqim nah beting kaung pian lewat. Bedulu lah aku. Karena aku naik kendaraan kan gitu nyaman. Kawan maka berjalan lapah barang seorang bersapi nah. Ujar Nabi azzimu dhuhayakum fa inna alamatni sirati matayakum. Perbesarlah hewan kurban kalian karena itu kendaraan kalian lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi kada uyuh pen 1500 tahun tuh kada uyuh karena kada berjalan naik kendaraan. Masya Allah nyaman. Nah itu kendaraan di sana lebih penting. 1500 tahun pengen berjalan tuh. Belum lagi api nerakanya di bawah nah nyambar. Maka jalannya halus. Kada seganal jalan kita ini. Iyalah jalannya halus dan gelap itu. Jalan Shiratal Mustaqim itu bujur api bawahnya tapi gelap. Pian bayangkan aja berjalan di muka masjid. Jalan kita ini kan berapa meter? Anggaplah 2 meter misalnya. Kadap berjalan padahal luas tuh 2 meter. Tapi kadap bisa masuk ke peceran, masuk ke paret berjalan. Kada kelihatan kalau lah. Padahal luas tuh 2 meter. Apa yang halus di Shiratal Mustaqim itu? Kita pikir logikanya aja nah. Maka kalau kada ada bantuan, wah berat kita hendak lewat di situ. Di antara bantuannya korban dari begamatan bisa insyaallah. Insyaallah insyaallah bisa. Kalau nya kada mampu pian berkorban sapi atau kambing, ada pang pendapat ulama yang meringankan bagi orang yang kada mampu aja tapi lah. Pendapat Ibn Abbas, beliau memperbolehkan orang berkorban pakai itik. Itik tapi itik lah, bebek nah. Karena ajar Ibn Abbas, tapi pendapat Ibn Abbas ini pendapat lemah sebenarnya, tapi daripada kada bahasanya pian, setidaknya ada pegangan gitu, ada pegangan Ibn Abbas. Jadi boleh ajar Ibn Abbas penyengarannya berkorban tuh yang penting menumpahkan darah. Jadi darah binatang ternak gitu. Jadi kada bertentu apa. Kalau Imam Syafi'i harus 3 ini aja yang boleh. Unta, sapi, kambing. Tambahan sekarang kerbau boleh disamakan dengan sapi. Syafi'i itu aja bisa, dan mazhab yang lain juga itu. Ibn Abbas tapi berpendapat boleh dengan apa? Dengan itik boleh. Bisa jadi ambil pendapat. Jadi pian nukar itik lah, nukar jangan ampun tetangga juga diambil kada bermodal ngarannya. Nukar itik, pian nukar itik, kemudian atau ayam misalnya. Pian sembelih niatkan kurban. Tapi bagi yang kada mampu aja, bilanya yang mampu orang berbagi itik aja orang kena bulan hari raya kada lagi dagingnya. Makanya mulai sate sapi misalnya, sate kambing. Itik aja. Pian sembelih, tapi apa? Bagikan, kan kurban. Jangan pian makan sorangan juga. Ngarannya kurban dibagikan, ambil sedikit, sejumput, bagikan dengan orang. Karena kan kurban jatuhnya, dibagikan. Masih ada tuh nah yang memperbolehkan. Yang ada duit 100.000 kan hereh tukar. Itik, seekong dua. Artinya ada aja masih yang memberikan kemudahan gitu kawan. Tapi kena niatkan insyaallah tahun muka ulun sapi insyaallah. Tahun ini aja nah. Karena sudah kada pikiran menabung bahasanya, ya itik aja dulu atau ayam aja dulu. Karena dibagikan tapi jangan dimakan sorangan ya, karena jatuhnya kurban. Namunnya tiap tahun itu aja ngalih juga pen. Bayangkan aja pen naik itik itu di Shiratal Mustaqim kan. Karena itu kurbannya itu juga kendaraannya kan. La ilaha illallah. Mangga itiknya. Salah-salah pian yang mikul itiknya kan itu. Karena ganal awak pian pada itiknya wallahu alam. Jadi usahakan mudah-mudahan. Kada ada amal paling hebat hari raya dan hari tasyrik melebihi kurban. Asal pian tahu. Ulun misalnya hari raya itu baca Quran, belum isya berapa menit lagi? Isya 2 menitan lagi lah. Lawas ya. Subuh yang lawas itu masih 2 menit kalau lagi mungkin kayaknya 3 menit lah. Ulun pamannya baca Quran 3 kali khatam misalnya lah. Hari raya itu 3 kali khatam, ulun baca Quran banyak 3 kali khatam tuh. Misalnya aja nih kalau Jepang 3 wi, misalnya aja
3 kali khatam ulun baca Quran. Pian kadang baca Quran, tapi pian berkorban, harap pian pahalanya pada ulun. Karena itu amalan paling afdol dilakukan hari raya kurban, kadang melebihi kurban. Tetangga pian sembahyang sunnah 1000 rakaat tapi kada berkorban, pian berkorban, kada sembahyang sunnah ganal pian pahalanya. Makanya hari raya Idul Adha itu ngarannya adha. Adha itu artinya kurban. Sangkin hebatnya amalan kurban, maka dibari ngaranna hari itu dengan hari kurban. Kan kayak itu. Ini hari kita nih, hari Minggu, bahasa Arabnya apa? Ahad. Ahad itu artinya apa? 1. Hari Senin, itu bahasa Arabnya apa? Itsnin, artinya apa? 2. Kan gitu. Sama bilangan. Hari Rabu, hari Selasa, bahasa Arabnya Thulatha, artinya 3 dalam bahasa Arab. Hari ketiga kalau lah. Kemudian hari Rabu, bahasa Arabnya Arbi'a, dari kalimat rubu', artinya 4, hari keempat. Hari Kamis, bahasa Arabnya Khamis, dari kalimat Khamsah, artinya apa? 5. Hari yang ke-6 seharusnya ngarannya lain Jumat, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh bahasa Arabnya sadis. Sadis, lain sadis yang orang sadis itu lain. Sadisun atau sittatun, kan bisa 2. Seharusnya ngarannya sittah atau sadis. Tapi kenapa kok Allah beri ngaran Jumat? Ini menunjukkan ibadah paling afdol pada saat itu, hari itu adalah hari ibadah sholat Jumat. Makanya diberi ngaran Jumat. Padahal secara urutan seharusnya itu urutan ke-6. Urutan ya ke-6, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sama hari raya ini, hari raya Idul Adha, Allah beri ngaran hari raya ini dengan nama ibadah yang paling afdol dilakukan pada hari itu, yaitu adalah ibadah Adha, ibadah Dhuhyah, yaitu berkorban. Hari raya, hari tasyrik 3 hari selanjutnya. Ya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allah murahkan rezeki kita, bisa kita berkorban karena bisa tahun ini tahun yang akan datang. Yang tahun ini belum bisa berhaji, tahun muka bisa berhaji insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Nabi Ibratan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita, murahkan rezeki kita, panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman. Allah masukkan ke dalam syurga bi ghairi hisab, dikabulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah sallallahu alaihi hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، فقهنا في الدين، وعلمنا تاويل، ولنا سواء السبيل، واجعلنا من علماء العاملين، ولنا صراطك المستقيم. اللهم اكرمنا في دار الفهم، واخرجنا من ظلمات وزدنا علما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Dari ulun kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta halal minta ridha. Hadza minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.